Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada saat ini. Berita Jemaat Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga Jemaat GKI Manuel Kuala Pembuang yang mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi Minggu model virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH dengan didampingi oleh para penatua Diakon GKI Manuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH serta penatua dan diakon yang bertugas pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Bagi jemaat yang sakit atau tidak dapat beribadah di gerung gereja, dapat beribadah secara mandiri dengan mengikuti panduan ibadah minggu di official YouTube channel GKI Manuel Kuala Pembuang. Dan persembahan syukur dapat diserahkan langsung kepada bendahara majelis atau dimasukkan ke kotak persembahan syukur yang disediakan di kantor Majelis Jemaat Immanuel Kuala Pembuang. Berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah, kami tetap menerima dan melayani, yaitu ibadah keluarga bersama majelis. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakannya pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah bersama pada saat ini. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan dengan mengangkat pujian dari nyanyikanlah kidung baru nomor 1 bait 1 dan 2. Hai Kristen nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotum dan salam. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 231, bait 1 dan 2.
di dalam suka, di dalam duka. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku akan bimbang, waktu badai menerpaku. Aku percaya pembimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, hingga sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, waktu badai menerpaku. Aku percaya pembimbingannya, hidupku damai bersamanya. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan hanya kepadamu lah kami berbakti. Dan ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau yang campur tangan di tengah-tengah ibadah kami. Bapa, sebelum kami lebih jauh datang kepadamu, terlebih dahulu kami mohon ampun kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, bahkan kelemahan kami dalam kami mengiringi Engkau, sehingga ibadah kami ini boleh sungguh-sungguh ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, jika pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, napas kehidupan. Biarlah itu senantiasa boleh Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, baik kami pribadi, keluarga kami, semua yang kami kasihi ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami ini boleh jadi dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa senantiasa. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Di bawah perikop, Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri,
dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalaukan mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16a. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Aku Mengasihi Engkau Yesus, dinyanyikan satu kali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal pertama, Efesus pasal 1, ayat 15 sampai ayat 23. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih atas kesempatan di saat ini. Kami kembali dapat bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertai berkatilah kami Bapa, sehingga setiap firman yang boleh kami renungkan bersama,
memberikan pengertian, menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami, serta memampukan kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Diberkatilah hamba-Mu dan bersabdalah bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Firman Tuhan demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini hendak menyoroti tentang surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan yang ia bina di kota Efesus. Dan kalau kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengubah hidup Rasul Paulus ini. Pada awalnya, ia tidak suka dengan orang yang percaya. Ia adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kemudian Tuhan mengubahkan jalan hidupnya 180 derajat. Sehingga kemudian ia menjadi orang yang mencari-cari siapakah yang mau menjadi orang yang percaya. Ia tidak lagi mencari orang percaya untuk dibunuh, disiksa karena beriman kepada Tuhan, tetapi ia mencari orang-orang yang masih belum percaya, diajarkannya untuk percaya kepada Tuhan. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini mengunjungi setiap kota hanya untuk menyampaikan kabar baik, berita kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan dalam setiap pelayanannya, ia tidak menginginkan setiap orang hidupnya sama seperti ketika Rasul Paulus ini belum percaya kepada Kristus. Jadi ia tidak mau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus mengalami nasib yang sama seperti yang pernah Rasul Paulus alami sebelum ia menjadi pelayan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini tidak pernah lelah untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun ia berada. Bahkan meskipun ia tidak lagi bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat itu, ia tetap menyatakan kepedulian, ia tetap menyatakan kasih, ia tetap menyatakan perhatian, bimbingan, dan pengajarannya, walaupun hanya melalui sebuah surat. Sama seperti apa yang dilakukannya saat ketika ia menyampaikan pesan nasihat dan juga syukurnya atas perjalanan iman umat Tuhan yang ada di Efesus. Dan ia memberikan surat
kepada mereka. Karena ia menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat itu di kota Efesus ada banyak orang yang percaya maupun orang yang belum percaya menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah dewa-dewa yang lain. Dan ini yang membuat Rasul Paulus sangat khawatir dengan keadaan umat Tuhan yang ada di sana. Sehingga tidak heran kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 10, Rasul Paulus ini membutuhkan 2 tahun lamanya untuk membuat orang-orang Efesus ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak mudah untuk Paulus menyampaikan kabar tentang Kristus, menyampaikan berita kebenaran tentang Kristus Yesus. Dan kalau kita baca di dalam ayat 15 sampai ayat 16, bagaimana Rasul Paulus begitu bersuka cita. Dikatakan di sana, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang tua atau bahkan setiap kita merasa senang dan bangga jika anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasihi dapat memperlihatkan perilaku yang benar dan menunjukkan perhatian kepada orang lain dengan baik. Dan tentu itu membuat kita merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka bisa mengasihi orang lain, karena mereka bisa peduli dengan orang lain. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus juga bangga. Bangga kepada jemaat yang ada di Efesus, bangga karena jemaat itu bisa bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan Rasul Paulus ini menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa perjuangannya untuk membimbing dan mengajarkan kasih Kristus kepada jemaat di Efesus itu salah satu yang membuat ia kuat dalam perjuangannya adalah doa. Doa itulah yang kemudian membuat pengajarannya bisa sempurna. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Jadi Paulus mengatakan bahwa kunci kesuksesannya itu ada di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 5 ayat 16b pun mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah saudara Bapak Ibu ini percaya pada kuasa doa? Apakah Bapak Ibu di sini sudah mendoakan orang lain atau mendoakan keluarga kita? Karena dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang yang percaya. Apakah kita sebagai orang Kristen ini tidak pernah putus untuk berdoa kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Dan bahkan Rasul Paulus meminta dalam doanya agar Tuhan Yesus memberikan hikmat, roh hikmat dan wahyu kepada jemaat di Efesus ini agar mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka semakin mengenal siapa juru selamat yang mereka sembah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini ada pesan yang patut kita renungkan bersama ketika kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Yang pertama, hidup kita adalah sebuah pengalaman yang berharga. Sebuah pepatah bijaksana mengatakan, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita saat ini, kita berada di suatu tempat, atau bahkan juga mungkin anak-anak kita saat ini sedang berada di tempat yang lain untuk menuntut
ilmu pengetahuan, ataupun pekerjaan, ataupun mereka yang sudah berkeluarga. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga sering memantau keadaan mereka, perkembangan mereka, atau tentang bagaimana kehidupan beriman mereka? Mereka bergereja atau bersekutu di mana? Aktifkah atau tidak mereka dalam satu gereja? Lalu apa yang kita perankan sebagai orang percaya kepada Tuhan? Seperti halnya Rasul Paulus ini, ia terus memberikan perhatian kepada orang-orang yang ia kasihi agar mereka selalu disegarkan di dalam iman melalui perhatian, pendampingan, bimbingan, dan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, doa memiliki kuasa yang besar dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami bahwa dalam membangun kesetiaan, iman, percaya, dan ketaatan kepada Kristus Yesus akan menjadi sempurna dan lengkap jika selalu disertai dengan doa yang sungguh kepada Allah. Karena dengan berdoa, kita sangat tahu kita manusia terbatas adanya. Dengan doa, kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan dalam keadaan apapun. Dengan berdoa, maka Tuhan sanggup mengubah setiap yang diinginkannya. Meskipun terkadang apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan menjawab dengan hal yang berbeda. Nah, yang ketiga, masa depan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Ibu bapak saudara, Allah itu tidak pernah menjanjikan setiap orang melewati hal-hal yang menyenangkan. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa seseorang itu menjadi orang yang kaya atau bahkan yang kaya raya. Tetapi Allah memberikan janji bahwa Ia akan selalu menyertai, menjanjikan kedamaian, menjanjikan ketenangan dan sukacita serta ucapan syukur. Meskipun banyak mungkin orang kaya secara harta, tetapi bisa jadi hidupnya tidaklah penuh dengan sukacita. Dan juga tidak sedikit orang yang merasakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman dalam hidupnya, meskipun hidupnya biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? Mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam hidup orang percaya? Jawabannya karena Roh Kudus telah meliputi kehidupan mereka sebagai orang percaya. Tuhan memberikan terang mata hati mereka. Dampaknya adalah mereka tidak lagi disilaukan oleh harta dunia, tetapi mereka dituntun untuk terus mengejar harta sorgawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini menjadi sangat bangga kepada jemaat yang ia bina di Efesus. Bukan karena kekuatan fisik mereka, bukan karena kekayaan harta duniawi mereka, bukan karena mereka telah memiliki status sosial yang tinggi, bukan. Tetapi Rasul Paulus mengucap syukur berdoa kepada Tuhan karena iman mereka yang percaya kepada Kristus. Bahkan mereka tidak hanya beriman dan percaya kepada Kristus, tetapi perilaku mereka yang baik dan mereka mampu menjadi saluran berkat bagi sesama mereka. Dan itu yang membuat Rasul Paulus sangat bersukacita, sangat bangga dan berbahagia. Karena apa yang selama ini ia tanamkan dalam jemaat di Efesus, itu bisa mereka terapkan dalam hidup mereka sebagai orang percaya. Nah, lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu di sini? Mari kita terus membangun ketaatan iman kepada Kristus. Mari kita terus membangun kekuatan doa kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat dikuasai oleh terang Kristus,
menuju pengharapan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan masing-masing kepada keluarga kita. Tuhan memperlengkapi kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh hadir bersama, baik kami yang boleh beribadah di gedung gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang, maupun kami yang boleh mengikuti ibadah secara virtual. Terima kasih untuk kesempatan saat ini Bapa. Kiranya kami senantiasa boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami tiap pribadi, bahkan dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar dan renungkan bersama. Ingatkanlah kami untuk selalu menghadap Tuhan, mencari Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami serahkan apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Di tengah-tengah dunia ini, ada banyak pergumulan tantangan yang kami hadapi. Namun kiranya kami boleh melewati segala sesuatunya karena pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami merendahkan hati kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit maupun mereka yang dalam masa pemulihan. Bapa sertailah mereka, jemaat Tuhan dimanapun berada. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Mereka yang terus berjuang dalam hidup mereka, agar mereka bisa disembuhkan dari segala sakit penyakit yang mereka hadapi. Berkatilah mereka ya Allah, berikanlah kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dan menyatakan pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah kasih karunia boleh Tuhan tambahkan dalam hidup mereka, dan mengingatkan mereka senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi para pelayan gereja Tuhan di tempat ini, bahkan gereja Tuhan yang boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kegiatan yang kami lakukan di tempat ini ya Allah. Lancarkanlah segala pelayanan yang telah disusun dan yang akan dilaksanakan di tempat ini, agar apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Bapa juga menyertai, memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan yang selalu mendukung tiap pelayanan dalam doa, dana, bahkan juga segala upaya bagi kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan karuniakanlah berkat, kekuatan, sukacita masing-masing dalam hidup tiap jemaat-Mu, dan mereka merasakan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa negara ini. Kau pakai para pemimpin yang ada ya Allah, agar mereka mampu menjadi pemimpin yang betul-betul arif dan bijaksana, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, memimpin baik dari pusat sampai kepada pelosok daerah. Teristimewa ketika bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami masih belum tahu kapankah pandemi ini akan berakhir. Namun ke dalam tangan Tuhanlah kami menyerahkan segala pergumulan yang dihadapi seluruh dunia,
bahkan juga bangsa negara ini. Berkatilah ya Allah, agar pandemi ini boleh cepat berlalu, dan bangsa negara ini boleh kembali merasakan sukacita, kebersamaan, kedamaian, dan kiranya keadilan, kesejahteraan boleh dirasakan oleh seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Teristimewa bagi Provinsi Kalimantan Tengah ini, di mana pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti, kami akan bersama-sama diperhadapkan dengan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kami memohon ya Allah agar kiranya setiap warga masyarakat boleh diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memilih pemimpin yang terbaik, calon pemimpin yang terbaik bagi Kalimantan Tengah. Berikanlah kesehatan, kekuatan bagi calon gubernur dan wakil gubernur ini, agar mereka kelak siapapun yang Tuhan pilih dan pakai menjadi pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi dan melindungi warga masyarakat, bahkan juga memimpin dengan keadilan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan. Berkati pula jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini. Kami serahkan hidup kami Bapa hanya ke dalam pertolongan tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan terambil dari Lukas pasal 6 ayat 38, demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Intinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap tugas pekerjaan, bahkan usaha kami ya Bapa. Dan kami mau belajar pada saat ini, mau menyerahkan persembahan syukur kami dari berkat yang boleh Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Biarlah Engkau menerima setiap persembahan yang boleh kami bawa kepadamu. Dan ajari kami ya Tuhan, agar kami juga mau mempersembahkan tubuh jiwa kami untuk hormat kepujian bagi nama-Mu. Berkatilah seluruhnya setiap tangan-tangan yang memberi persembahan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan syukur, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nanti akan diakhiri dengan nyanyian haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.